Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita berada pada pelajaran dari rumah. Materi pelajaran baca tulis Al-Quran. Anak-anak semuanya, bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini, silakan kalian subscribe channel ini agar kalian semuanya tidak ketinggalan dari video-video materi pelajaran baca tulis Al-Quran berikutnya. Sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, kali ini kita berada pada pertemuan 2 pelajaran 1, merangkai 5 huruf hijaiyah. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat membaca 5 huruf hijaiyah yang bertanda baca secara bersambung. Yang kedua, siswa dapat menulis 5 huruf hijaiyah yang bertanda baca secara bersambung. Anak-anak semuanya, sebelum kita mencoba untuk merangkai 3 huruf hijaiyah, marilah kita amati kembali tentang bagaimana bentuk-bentuk perubahan huruf hijaiyah bersambung. Yang pertama, untuk alif, ketika berada di awal seperti ini, ketika berada di tengah, bentuknya sama seperti bentuk awal, tidak bisa disambung. Kemudian bentuk yang di akhir seperti ini. Kemudian untuk ba, ta, sa, ketika berada di awal seperti ini, ketika berada di tengah seperti ini, dan ketika berada di akhir bentuknya seperti ini. Berikutnya untuk huruf jim, ha, kho, ketika berada di awal bentuknya seperti ini, ketika berada di tengah bentuknya seperti ini, dan ketika berada di akhir bentuknya seperti ini. Kemudian untuk dal, zal, ro, zai, ketika berada di awal bentuknya tetap seperti ini. Kemudian ketika berada di tengah bentuknya seperti ini. Kemudian ketika berada di akhir bentuknya seperti ini. Adapun untuk sin, shin, sod, dan zod, kita coba sin, shin, dan sod dulu. Ketika berada di awal bentuknya seperti ini, ketika berada di tengah bentuknya seperti ini, ketika berada di akhir bentuknya seperti ini. Kemudian untuk zod, ketika berada di awal seperti ini, di tengah seperti ini, dan di akhir bentuknya seperti ini. Kemudian untuk zo, ketika berada di awal bentuknya seperti ini, ketika berada di tengah bentuknya seperti ini, dan ketika berada di akhir bentuknya seperti ini. Anak-anak semuanya, adapun untuk ain, hin, ketika berada di awal bentuknya seperti ini, ketika berada di tengah bentuknya seperti ini, dan ketika berada di akhir bentuknya seperti ini. Untuk fa, kof, ketika berada di awal bentuknya seperti ini, di tengah bentuknya seperti ini,
dan di akhir bentuknya seperti ini. Selanjutnya untuk kaf dan lam, ketika berada di awal bentuknya seperti ini, di tengah bentuknya seperti ini, dan di akhir bentuknya seperti ini. Adapun untuk mim, ketika berada di awal bentuknya seperti ini, ketika berada di tengah bentuknya seperti ini, dan ketika berada di akhir bentuknya seperti ini. Sementara untuk nun, ketika berada di awal bentuknya seperti ini, ketika berada di tengah bentuknya seperti ini, dan ketika berada di akhir bentuknya seperti huruf ba, namun titiknya berada di atas. Kemudian setelah huruf nun ada huruf waw. Ketika berada di awal bentuknya seperti ini, ketika berada di tengah bentuknya seperti ini, dan ketika berada di akhir bentuknya seperti ini. Untuk ha, ketika berada di awal bentuknya seperti ini, ketika di tengah bentuknya seperti ini, dan ketika di akhir bentuknya seperti ini. Adapun untuk hamzah, ketika berada di awal bentuknya seperti ini, ketika di tengah bentuknya seperti ini, dan ketika di akhir bentuknya seperti ini. Sedangkan untuk huruf ya, ketika berada di awal bentuknya seperti ini, ketika berada di tengah bentuknya seperti ini, ketika berada di akhir bentuknya seperti ini. Mari kita ingat, ada 6 huruf yang tidak dapat menyambung dengan huruf-huruf sesudahnya, yaitu alif, dzal, zal, ro, zai, waw. Anak-anak semuanya, setelah kalian mengingat kembali perubahan bentuk huruf ketika berada di awal, di tengah, dan di akhir, anak-anak semuanya, berikutnya marilah kita mencoba melihat cara merangkai 4 atau 5 huruf hijaiyah. Yang pertama pada kata azifatun, yang mana yang pertama adalah huruf alif atau hamzah, kemudian di tengah zai, kemudian fa, kemudian ta marbuto yang berada di akhir. Bentuknya seperti ini ketika dirangkai dari kata azifatun. Kemudian yang kedua adalah khotiatin, yang mana di situ kho berada di awal, to di tengah, hamzah di tengah, kemudian tak marbuto berada di akhir. Ketika dirangkai bentuknya menjadi seperti ini. Adapun contoh yang ketiga adalah pada kata kamilatun. Kaf berada di awal, alif di tengah, mim di tengah, lam di tengah, dan tak berada di akhir, yakni tak marbuto. Ketika dirangkai bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian contoh yang keempat, yakni pada kata ibadahu, yang mana di situ ain berada di awal, maksudnya ba berada di tengah, alif di tengah, dal di tengah, dan ha berada di akhir. Ketika dirangkai menjadi seperti ini. Oleh karena itu, jangan sampai lupa bentuk-bentuk huruf ketika berada di awal, di tengah, dan di akhir, agar kalian tidak salah ketika merangkai huruf ketika berada di awal, di tengah, maupun di akhir. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini. Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran ini dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Silakan kerjakan dengan baik. Jangan lupa membaca bismillah terlebih dahulu.
Anak-anak yang soleh dan yang solihah, demikian tadi evaluasi pada pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya marilah pembelajaran ini kita tutup dengan membaca doa setelah belajar. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya, guna penyempurnaan video pembelajaran berikutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.